Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, terjaga iman dan Islam sampai akhir hayat. Amin. Anak-anak, hari ini Bu Fitri akan menyampaikan satu materi, yaitu tentang ketika bumi berhenti berputar. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, coba kalian lihat gambar ini adalah perjalanan kehidupan manusia. Kita lihat yang paling pojok kiri ya. Yang pertama adalah alam ruh. Jadi alam ruh ini adalah alam atau ruh kita sudah diciptakan sebelum kita diciptakan. Sebelum manusia ada itu ruh sudah diciptakan oleh Allah. Setelah itu baru masuk ke alam yang kedua, yaitu alam rahim atau di dalam kandungan ibu kita ya. Kita di kandungan kurang lebih 9 bulan 10 hari. Setelah itu kita dilahirkan ke dunia, dan saat ini kita berada di alam dunia ini ya. Kita baru memasuki 2 tahap atau 2 alam. Yang pertama alam ruh dan yang kedua alam rahim ya. Di alam dunia ini nanti kita akan diberi jatah hanya sedikit sekali ya, karena setelah nanti jatah kita habis, nanti kita akan memasuki alam yang ketiga, alam yang keempat ya, yang artinya alam barzah. Alam barzah ini adalah alam kubur. Di dalam alam barzah ini nanti kita akan bertemu dengan malaikat Mungkar Nakir yang akan menanyai apa yang sudah dikerjakan ketika di alam dunia. Ya, di alam barzah ini nanti akan disesuaikan dengan amal kita ya. Kalau kita bisa menjawab pertanyaan Mungkar dan Nakir, malaikat Mungkar Nakir, kita akan mendapat kenikmatan kubur sampai datangnya hari kiamat. Sebaliknya, jika tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat, maka akan disiksa sampai hari kiamat. Memasuki tahap yang keempat, yaitu hari kebangkitan ya, atau hari kiamat yang akan didahului dengan terompetnya malaikat Israfil ya. Setelah itu kita akan dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Di situ kita akan dimintai pertanggungjawaban kita selama di dunia. Ya. Setelah itu masuk ke hari penghisapan atau hari penghitungan amal. Di situ akan dipilih-pilih mana amal yang baik, mana amal yang buruk. Setelah itu akan ditimbang atau dimizan ya. Lebih berat mana amal baiknya dengan amal buruknya. Nah, di situ kita benar-benar akan menerima keadilan. Setelah itu masuk ke yaumul jaza atau hari pembalasan. Setelah ditimbang ya, amal baiknya lebih banyak yang amal baik atau lebih banyak yang jelek. Kalau amal baiknya lebih berat, maka surga yang akan didapat. Kalau amal buruknya yang lebih berat, maka neraka yang akan didapat. Dan itu sifatnya selama-lamanya, tidak ada batasnya. Yang nikmat akan merasakan nikmat terus, yang di neraka akan selama-lamanya juga. Untuk perbandingan perhitungan di dunia dengan di akhirat, yaitu 1:1000. Artinya 1 hari di akhirat itu sama dengan 1000 hari di dunia.
Kita tidak bisa membayangkan satu hari disiksa di neraka saja sudah sama dengan disiksa 1000 tahun. Naudzubillahi min dzalik. Pengertian hari kiamat, yaitu yang disebut yaumul akhir juga ya, hari di mana alam semesta beserta isi akan hancur ya, kemudian akan dibangkitkan dari alam kubur menuju alam akhirat menerima pengadilan Allah. Kiamat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro, salah satunya ajaran Islam kurang diperhatikan ya, kebodohan merajalela, kemaksiatan dan bencana alam banyak sekali. Selain itu, jumlah wanita lebih banyak dibandingkan pria. Adapun tanda-tanda kiamat kubro salah satunya adalah munculnya dajjal, munculnya binatang melata atau dabah ya, matahari terbit dari barat, diturunkannya Nabi Isa, terus keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Terus waktu di dunia ini berputar cepat sekali sehingga setahun saja terasa 1 bulan. Betul nggak? Ya kan? Pertanyaan selanjutnya adalah kapan sih kiamat terjadi? Jawabannya hanya Allah yang tahu. Ya, kita hanya wajib mempercayai dan menyiapkan dengan amal solih. Fungsi iman kepada hari akhir yaitu akan membuat seseorang meyakini bahwa masih ada kehidupan yang lebih abadi daripada di dunia. Ya. Yang kedua, menjadikan manusia lebih bertanggung jawab atas yang dilakukan di dunia, karena akan dimintai tanggung jawab. Anak-anak, setelah pembelajaran ini diharapkan perilaku kita ya, kita harus hati-hati dalam berbuat, memperbanyak amal solih, tidak merugikan orang lain, rajin beribadah, patuh perintah orang tua, dan masih banyak lagi. Sebagai tugas akhir ya, kalian nanti membuat clipping tema yang mencerminkan tanda-tanda kiamat sugro. Silahkan nanti ditempelkan di HVS dan tambahkan pendapatmu di bawah gambar tersebut. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.